Karena imam itu salah satu ya imam-imam ini diklaim mengetahui ilmu gaib. Dia akan menyebut sesuatu akan kejadian yang akan terjadi umpamanya tahun bulan sekian, hari sekian, 10 hari lagi atau let's say 2 minggu lagi lah akan terjadi sesuatu. Jika kejadian itu terjadi, si imam ini akan ngoceh. Lihat, saya kan sudah bilang bahwa saya mengetahui ilmu gaib. Maka itu kejadian itu membuktikan bahwa kita ini a'immah ahlul bait ini mengetahui ilmu gaib. Jika kejadian itu tidak terjadi, ini lucunya nih ya Syiah. Al-Bada diturunkan, diluncurkan Al-Bada itu. Oh, imam sudah mengetahui bahwa itu akan terjadi. Tetapi Allah berubah pikiran. Jadi imam ini tetap dia tahu bahwa ini ilmu ghaib ini terjadi, tapi Allah yang berubah. Berarti imam ini lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak bisa pegang omongannya. Itu Al-Bada. Semua ocehan si bapak ini tentang makna al-bada adalah mengikuti standar mini pemahamannya sendiri, tanpa dasar, terlebih lagi dalil yang otentik. Sehingga semua ocehannya tersebut batil dan menyesatkan. Karena kelompok imamiyah sama sekali tidak memahami seperti apa yang dipahami oleh si bapak ini. Sebab konsep al-bada yang dipahami oleh madrasah imamiyah adalah sesuatu yang belum terjadi, yang mana Allah telah mengetahuinya, sementara manusia belum mengetahuinya. Karena itu Allah ingin menampakkannya kepada manusia. Dengan kata lain, sesuatu menjadi tampak di hadapan manusia, apa-apa yang sebelumnya masih tersembunyi bagi mereka, bukan bagi Allah. Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa perhatikan penjelasan Imam Ahlul Bait yang dinukil oleh Al-Kulaini, salah satu ulama imamiyah, dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama imamiyah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 62. Dari Abu Ja'far alaihi salam yang berkata, Allah ada dan belum ada sesuatu kecuali Dia, dan Dia senantiasa mengetahui apa-apa yang terjadi sebelum hal itu terjadi, karena pengetahuannya kepada sesuatu sebelum adanya sesuatu, seperti pengetahuannya kepada sesuatu setelah adanya sesuatu. Riwayat ini terdapat dalam kitab yang sama, jilid 1, halaman 86. Diriwayatkan dari Mansur bin Hazim yang berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam, apakah terjadinya sesuatu di hari ini belum ada dalam ilmu Allah di waktu kemarin? Berkata Imam alaihissalam, tidak, barang siapa yang mengatakan ini, maka Allah telah menghinakannya. Aku kembali bertanya, apakah Anda menilai bahwa apa-apa yang telah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi hingga hari kiamat sudah ada dalam ilmu Allah? Imam berkata, benar, sebelum Dia menciptakan makhluk. Seperti inilah keyakinan madrasah imamiyah tentang ilmunya Allah, sehingga hal itu jelas telah menggugurkan pemahaman ngawur si bapak ini. Penjelasan makna al-bada ini juga dipaparkan oleh dua ulama imamiyah dalam kitab berikut. Dalam kitab Risalatan fil Bada, karya Ayatullah Muhammad Jawad Al-Balaghi dan Ayatullah Sayyid Al-Khu'i. Keduanya merupakan ulama imamiyah, halaman 19-20. Adapun al-bada secara bahasa bermakna tampak sampai kalimat contoh pertama, si fulan tampak baginya dalam idenya, yakni nyata bagi si fulan apa-apa yang tersembunyi sebelumnya. Ini maknanya pengetahuannya didahului oleh ketidaktahuannya. Contoh kedua, si fulan bertempur, maka badalahu, tampaklah keberaniannya yang sebelumnya tersembunyi dari manusia, bukan tersembunyi bagi si fulan. Pada halaman 20, maka makna bada yang dinisbatkan kepada Allah itu bermakna al-bada pada contoh yang kedua sampai kalimat inilah yang dikehendaki oleh akal dan dibuktikan hadis-hadis yang jelas dan sahih. Di antaranya Abdullah bin Sinan dari As-Sadiq alaihissalam, apa-apa yang nyata bagi Allah tentang sesuatu, melainkan sesuatu itu ada dalam ilmunya sebelum tampak baginya.
Pengertian al-bada yang dipahami oleh Madrasah Imamiyah ini ternyata diakui oleh Dr. Salus, salah satu ulama yang sefaham dengan bapak ini. Dalam kitab Ma'ithna Asyariyah fil Usul wal Furu, karya Dr. Ali Ahmad Salus, seorang dosen di Universitas Qatar yang berpaham Salafi, yang diterbitkan oleh Darul Fadilah dan Dar As-Saqafah, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 303. Dr. Ali Ahmad Salus berkata, adapun arti kata al-bada adalah menjadikan ketidaktahuan tentang sesuatu sebelum keberadaannya. Akan tetapi kelompok Syiah telah menisbatkan al-bada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah pemaknaan itu mereka telah menisbatkan ketidaktahuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maha tinggi Allah dari hal seperti itu setinggi-tingginya. Pada halaman 304, Dr. Salus berkata, kebanyakan kaum muslimin menyaksikan pendapat seperti ini dan mereka menolak tentang al-bada. Mereka mulai menulis dalam mendiskreditkan Syiah yang menyetarakan dengan kelompok kafir dan mulhid. Mereka menunjukkan berbagai argumen pasti tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki Allah, sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, bahwa ungkapan al-bada, yaitu dengan pemaknaan seperti itu, akan tertolak dan akan mengeluarkan Syiah dari agama Islam. Akan tetapi saya melihat bahwa mereka, yaitu Syiah, secara mutlak tidak menjadikan kejahilan yang dinisbatkan pada Allah. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang menyeluruh terhadap segala sesuatu. Lauh al-Mahfuz yang diisyaratkan sebagai Ummul Kitab. Di sana tertera segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Selain itu disebut pula di sana sesuatu yang akan tetap dan dapat dihapus. Allah akan menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Dan pada Allah terdapat Ummul Kitab. Yang akan dihapus atau ditetapkan letaknya bukan di Ummul Kitab. Pada halaman 305, Dr. Salus berkata, adapun al-bada dengan penafsiran seperti ini, maka tidak bertentangan. Sementara ilmu Allah meliputi pada segala sesuatu. Kemunculan hukum-hukum Allah bagi kita adalah sesuatu yang tersembunyi, dan hal ini dapat diterima oleh seluruh kaum muslimin. Sekarang pemirsa dapat membedakan pernyataan Dr. Salus yang memiliki ajaran yang sama dengan si bapak, bahkan dari sisi keilmuan lebih alim daripada si bapak. Dia tidak menuduh Syiah meyakini al-bada yang dituduhkan oleh si bapak. Seharusnya sebelum si bapak mengkritik pemahaman suatu kelompok, hendaknya terlebih dahulu merujuk kembali kepada kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang sejati dan bukan yang palsu seperti si bapak. Karena kalimat bada bagi Allah juga terdapat dalam kitab mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 857. Sesungguhnya Abu Hurairah telah menyampaikan bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita sakit. Yang pertama menderita penyakit kusta, yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga buta. Maka nampak jelas bagi Allah, kami tegaskan, maka nampak jelas bagi Allah, atau badalillah dengan istilah yang sama. Kemudian Allah Ta'ala menguji mereka dengan mengutus malaikat menemui mereka, dan seterusnya. Inilah dampak dari pengangguran dan tidak memiliki kerjaan lain, sehingga si bapak ini dengan serampangan menuduh satu keyakinan yang mana hal tersebut terdapat juga di dalam kitab ulama muslimin. Kalimat al-bada bagi Allah ini juga termuat dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal. Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa perhatikan dengan seksama kitab berikut ini. Dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib al-Arnaud, jilid 11 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 469 sampai 470. Rasulullah bersabda, sesungguhnya awal dari tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Sampai kalimat, setiap kali tenggelam, datanglah dari bawah arsy, kemudian sujud dan meminta izin untuk kembali. Dan diizinkan untuk kembali, hingga apabila badalillah, yaitu tampak jelas bagi Allah, yaitu badalillahi dengan istilah yang sama. Matahari terbit dari barat pada hari kiamat. Muhakkik Syuaib al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, sesuai syarat Bukhari dan Muslim.
Pertanyaannya adalah apakah si bapak akan memahami kata badalillah yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Musnad Ahmad tersebut dengan apa yang si bapak tuduhkan kepada kelompok Imamiyah, atau sebaliknya si bapak akan menjelaskan dengan makna yang lain. Sekarang pemirsa perhatikan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang makna dari al-bada bagi Allah itu sendiri. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani jilid 6 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah halaman 502. Ibn Hajar berkata, sabda Rasulullah badalillah sampai kalimat yakni telah mendahului dalam ilmu Allah lalu dia ingin menampakkannya, dan yang dimaksud bukan tampak baginya yang sebelumnya masih tersembunyi karena hal itu mustahil bagi Allah. Dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Aini, jilid 16 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 66 sampai 67. Al-Aini berkata, sabda Rasulullah badalillah sampai kalimat yakni telah mendahului dalam ilmu Allah lalu dia ingin menampakkannya, dan yang dimaksud bukan nyata baginya yang sebelumnya masih tersembunyi karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu semuanya sepakat akan hal itu. Ternyata apa yang dijelaskan oleh dua ulama besar Ahlus Sunnah di atas tadi, itulah yang diyakini pula oleh kelompok Imamiyah, yang mana dalam hal ini si bapak masih terlalu jauh untuk dapat memahaminya. Kami akan memberikan hadiah kepada bapak ini yang datang dari imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad pada tahun 1426 Hijriah, halaman 270 sampai 271. Ibn Taimiyah berkata, telah berkata Al-Ghadi dan telah disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Haitsama dalam tarikhnya dengan sanad dari Ibn Mas'ud, dan dia telah menyebutkan di dalamnya, sesungguhnya jumlah waktu dalam satu hari dari hari-hari kalian di sisi Allah adalah 12 jam. Amalan kalian yang kemarin dilaporkan kepadanya pada awal siang hari ini, dan Allah mengeceknya selama 3 jam. Maka nampak dari laporan itu dari hal yang Allah benci. Kemudian Allah menjadi marah, dan yang pertama mengetahui kemarahannya adalah para malaikat yang memikul arsy. Karena arsy menjadi lebih berat, maka bertasbihlah malaikat-malaikat yang memikul arsy itu. Kita ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapatnya tentang riwayat yang dinukil Ibn Taimiyah di atas, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecek amalan manusia selama 3 jam. Lalu tampak dari laporan itu hal yang dia benci. Bukankah riwayat ini jelas menunjukkan bahwa sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu amalan manusia? Sekarang mari kita simak apa pernyataan Ibn Taimiyah tentang riwayat ini. Ibn Taimiyah berkata, ketahuilah bahwa tidak dilarang membawakan riwayat tersebut sesuai teks zahirnya. Bukankah ini makna bada yang dituduhkan olehnya kepada kelompok Imamiyah? Sementara riwayat tersebut jelas-jelas dibawakan oleh Ibn Taimiyah sebagai imam besar makhluk ini.